Transformator. Kamu mungkin pernah dihadapkan dengan persoalan tegangan listrik ketika kamu akan menghidupkan radio yang memerlukan tegangan 6 volt atau 12 volt. Padahal, tegangan tinggi yang disediakan PLN 220 volt. Bahkan, generator pembangkit listrik menghasilkan tegangan listrik yang sangat tinggi hingga mencapai puluhan ribu volt. Kenyataannya, sampai di rumah tegangan listrik hanya tinggal 220 volt. Bagaimanakah cara mengubah tegangan listrik? Nah, alat yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan AC disebut transformator yang disingkat dengan trafo. Transformator tersusun dari 3 komponen utama, yaitu kumparan primer yang dihubungkan ke tegangan sumber, kumparan sekunder, dan inti besi lunak. Transformator memiliki 2 terminal, yaitu terminal input dan terminal output. Terminal input terdapat pada kumparan primer, terminal output terdapat pada kumparan sekunder. Tegangan listrik yang akan diubah dihubungkan dengan terminal input. Adapun hasil pengubahan tegangan diperoleh pada terminal output. Prinsip kerja transformator. Prinsip kerja transformator didasarkan pada percobaan yang dilakukan pertama kali oleh Faraday. Percobaannya diilustrasikan pada gambar ini. Peralatan terdiri dari sebuah rangkaian primer dan rangkaian sekunder. Rangkaian primer terdiri dari kumparan primer yang dililitkan di sebelah kiri inti besi berbentuk cincin. Ujung-ujung kumparan primer dihubungkan ke sebuah baterai melalui sebuah saklar. Rangkaian sekunder terdiri dari kumparan sekunder yang dililitkan di sebelah kanan inti besi dan ujung-ujungnya dihubungkan ke sebuah galvanometer. Jadi, pada rangkaian sekunder tidak terdapat baterai. Tujuan dari rangkaian ini adalah untuk mendeteksi adanya arus atau GGL induksi pada kumparan sekunder yang disebabkan oleh perubahan arus listrik pada kumparan primer. Nah, karena tidak ada baterai pada rangkaian sekunder, maka kita mengira bahwa tidak ada arus listrik yang mengalir pada rangkaian sekunder. Tetapi kenyataannya, sesaat setelah saklar pada rangkaian primer kita tutup, jarum galvanometer pada rangkaian sekunder menyimpang ke satu arah kemudian kembali menunjuk 0. Dan ketika sesaat saklar pada rangkaian primer kita buka, jarum galvanometer menyimpang ke arah yang berlawanan dan kemudian menunjuk angka 0. Mengapa ini bisa terjadi? Sesaat setelah saklar pada rangkaian primer ditutup, dalam waktu yang singkat arus listrik I yang melalui rangkaian primer berubah dari 0 ke nilai tetapnya. Arus listrik I menghasilkan garis-garis gaya magnetik. Kaidah putaran tangan kanan menyatakan, jika arus listrik berputar, putaran keempat jarimu menunjukkan arah arus listrik, sedangkan arah ibu jarimu menunjukkan arah garis-garis gaya magnetik. Sesuai dengan kaidah ini, arus listrik I pada kumparan primer menghasilkan garis-garis gaya magnetik yang searah jarum jam. Garis-garis gaya magnetik ini akan memotong kumparan sekunder. Karena dalam waktu yang singkat, arus listrik I dalam rangkaian primer berubah dari 0 ke nilai tetapnya. Garis-garis gaya magnetik yang memotong kumparan sekunder juga berubah dari 0 ke nilai tetapnya. Seperti yang telah kamu ketahui, perubahan garis-garis gaya magnetik bertambah yang memotong kumparan sekunder akan membangkitkan GGL induksi pada ujung-ujung kumparan sekunder. Karena ujung-ujung kumparan sekunder dihubungkan dengan galvanometer, arus induksi mengalir melalui galvanometer sehingga jarum galvanometer menyimpang. Setelah beberapa waktu, garis-garis gaya magnetik sudah tetap sehingga GGL induksi pada ujung-ujung kumparan menjadi 0 dan jarum galvanometer kembali menunjuk 0. Arus induksi pada kumparan sekunder hanya muncul sesaat ketika kita menutup atau membuka saklar. Ini karena hanya pada saat itulah arus pada kumparan primer berubah. Perubahan arus pada kumparan primer inilah yang membangkitkan arus induksi pada kumparan sekunder.